Sekalian kita mulai dengan perkuliahan ini. Jadi hari ini kita akan membahas kelanjutan dari subjek kuliah kita minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita lebih banyak bicara mengenai segi konseptual, sekarang kita akan bicara mengenai yang lebih konkret. Jadi faktor sumber daya alam dalam konflik komunal Ambon dan Poso serta upaya penyelesaiannya. Jadi kita langsung akan masuk ke kasus-kasus Ambon, konflik di Ambon dan di Poso. Tapi sebelumnya dengan sendirinya saya mau mengulang sedikit dari konsep yang minggu kemarin dikemukakan. Baik, kita akan bikin full ini. Dan kita beginilah kira-kira. Iya. Kita akan lihat subpokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Kelihatannya banyak, tetapi moga-moga bisa dilakukan dengan cukup lugas. Pertama, kita akan bicara mengenai konsep greed, grievances, dan institutional breakdown yang minggu kemarin juga sudah kita kemukakan. Kemudian juga konsep yang lain, konsep environmental scarcity. Setelah itu kita masuk ke permasalahan konflik yang lebih lebih real. Kita bicara mengenai pengertian kelompok etnik terlebih dahulu. Apa yang disebut sebagai etnik atau etnik religius, kemudian pengertian etnik konflik etnik religius, dua sub pokok bahasan yang pendek saja. Kemudian kita akan beralih kepada kasus yang konkret, yaitu konflik komunal di Maluku. Kita bicara dulu sedikit mengenai latar sejarah segregasi etnik religius di Maluku. Kemudian kita bicara mengenai konflik di Maluku Utara dan di Maluku Selatan. Ini kita pisah keduanya karena karakter dari konflik di kedua daerah itu agak berlainan dan ini menarik untuk dilihat. Kemudian kita beralih ke konflik Poso. Sekali lagi kita lihat latar sejarah segregasi etnik religius di daerah Poso atau Sulawesi Tengah mungkin. Kemudian kita akan membahas konflik di Poso itu dengan agak berlainan. Kita melihat kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya konflik, kemudian kondisi yang membuat konflik terus berkorbar, jadi berkontinu, faktor-faktor apa yang membuat itu bisa berkorbar terus atau berkontinu, ya. Kemudian kita lihat itu dalam satu bagan yang berusaha memasukkan konsep-konsep yang kita sudah pernah bahas, ya. Dan kemudian saya memperlihatkan juga bagan mengenai apa sih makna dari environmental scarcity tadi. Minggu kemarin sudah kita bahas, tetapi terlampau kita nggak ada waktu pada saat itu untuk membahasnya agak lebih baik. Mungkin saat ini kita punya waktu lebih baik, tapi Anda bisa bayangkan di dalam kehidupan real bagaimana environmental scarcity itu mempunyai makna. Kemudian yang terakhir, usaha penyelesaian konflik. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan mulai dengan subbab yang pertama mengenai dua konsep itu, ya, konsep greed, grievances, and institutional. Sebentar, saya memperlihatkan dulu kasus kita, ya. Jadi kasus kita adalah ini Poso, daerah Poso di sini, ya. Ini daerah Poso. Kemudian kalau Ambon, Maluku, ini sebetulnya konflik di Maluku yang kita bisa bagi dua. Konflik di Maluku Utara yang berpusat di Ternate Tidore, Halmahera, Pulau Halmahera, dan yang
di Maluku Selatan itu di sekitar Ambon ya, dan Pulau Seram. Ini jadi dibagi dua, utara dan selatan. Baik, jadi kita akan beralih ke dua konsep yang pernah kita bahas ya. Jadi konsep greed, grievances, dan institutional breakdown. Maaf. Jadi konsep ini mengatakan bahwa konflik sering terjadi, dan kalau kita bicara konflik yang kita anggap penting sekarang adalah konflik pusat daerah. Jadi konflik antara, atau biasanya merupakan konflik yang datang dari daerah yang berusaha untuk mendapatkan perhatian lebih besar, atau mendapatkan hak-hak lebih besar dari pusat, atau bahkan untuk memisahkan diri dari pusat. Ya. Kemudian juga konflik yang penting adalah konflik berbasis etnik atau etnik religius yang saat ini akan kita bahas sebetulnya. Dan konflik itu disebabkan oleh berbagai hal. Greed dan grievances adalah dua faktor yang penting, dianggap penting. Greed itu adalah semacam perlawanan yang dimotivasi oleh harapan dan keinginan dari elit komunitas, umumnya di elit, untuk menguasai sumber daya alam yang ada, tetapi berada di luar jangkauan mereka. Ya. Dan untuk mendapatkan lebih banyak akses dan penguasaan atas sumber daya di daerahnya sendiri ini, mereka memanfaatkan identitas lokal. Ya. Dan greed, kalau kita bicara mengenai faktor greed, maka ini lebih banyak datang dari elit masyarakat. Ini berbeda dengan faktor grievances, ya, merupakan rasa perlakuan yang tidak adil dari masyarakat luas di satu daerah, karena akses terhadap sumber daya tertutup, ya, dan akses pada sumber daya yang ada itu tidak mencukupi untuk membangun satu kehidupan yang menurut norma-norma sosial, nilai-nilai sosial yang ada itu memadai. Ya. Dan di dalam prosesnya, maka grievances yang ada di masyarakat luas di satu daerah ini akan membangun semacam identitas kolektif di antara warga yang mempunyai grievances yang sama. Ya. Dan seringkali greed dan grievances ini kemudian bertautan satu dengan lain. Elitnya kemudian juga memanfaatkan grievances dari masyarakat luas untuk mengajukan tuntutan-tuntutan mereka. Ya. Dan konflik itu juga kemudian menjadi dipermudah meletus, ya, karena institutional breakdown, artinya kelembagaan-kelembagaan yang penting, kelembagaan pemerintah maupun kelembagaan adat itu yang kemudian yang rusak sebetulnya, ya, oleh berbagai faktor. Itu adalah konsep grievances dan institutional breakdown, ya. Untuk menerangkan konflik lokal. Kita beralih ke konsep yang lain, yaitu konsep environmental scarcity. Ini dari Homer dan Dixon. Dan ini memperlihatkan bahwa bagaimana environmental scarcity itu terbentuk. Ya. Faktor-faktor yang membuatnya terbentuk adalah bisa dari faktor supply. Ini sudah diterangkan, ya, dan minggu kemarin, faktor demand, dan juga structural inequality, atau ketimpangan penguasaan atas sumber daya. Ya. Nah, ini bisa bentuknya itu bisa dalam bentuk resource capture, ya, oleh elit. Jadi bagaimana elit kemudian mengusahakan tata kelola sumber daya sedemikian rupa sehingga betul-betul mengabdi kepada kepentingan kelompok elit yang kecil itu, ya. Dan ini memperparah sebetulnya keadaan menuju structural scarcity, ya, ketimpangan penguasaan, dan itu bisa kemudian berdampak pada ecological marginalization dari masyarakat luas, ya, di mana warga
komunitas itu karena ketimpangan sumber daya, dan karena ketimpangan sumber daya juga kemungkinan kerusakan sumber daya juga menjadi besar. Mereka kemudian tersingkir ya, ke sumber daya yang lebih miskin, ya, yang juga bisa memicu kerusakan sumber daya lebih lanjut. Ya. Misalnya mereka terpaksa membuka kawasan-kawasan yang sebetulnya tidak sesuai untuk dijadikan daerah pertanian, ya, atau masuk ke hutan, membuka hutan juga bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan lebih lanjut. Ya. So ini yang dimaksud dengan environmental scarcity. Ya. Ini resource capture ini penting. Ya. Resource capture ini bisa dilakukan oleh elit setempat atau elit nasional, ya, tetapi juga oleh negara. Ya. Seperti misalnya saja negara tiba-tiba mendefinisikan kawasan-kawasan luas itu sebagai kawasan hutan negara, misalnya, yang tidak bisa diakses oleh penduduk. Ya. Dan kawasan hutan negara ini bisa mengambil bentuk sangat beragam, bisa dalam bentuk hutan lindung, ya, hutan konservasi, taman nasional, bahkan hutan produksi yang kemudian disewakan, dikontrakkan, dikonsesikan kepada perusahaan-perusahaan besar. Dan ini mengakibatkan sebagian besar dari sumber daya tidak dapat diakses oleh penduduk lokal. Ya. Bahkan kemudian menjadi rusak, dan itu merugikan penduduk lokal karena mengakibatkan banjir, tanah menjadi tidak subur, longsor, dan sebagainya. Ya. Belum lagi penduduk kemudian terpaksa membuka daerah-daerah lain untuk sistem penghidupan mereka. Ya. Ya, kemudian juga para elit juga ikut campur di sana, ya, elit setempat, ya, untuk mendapatkan sepotong dari kue sumber daya tersebut, ya. Itu memicu kemudian ketimpangan lebih lanjut. Oke, itu yang disebut sebagai environmental scarcity, yang bisa kemudian memicu grievances, ya, tapi juga bisa memicu greed, ya, di antara elit. Kalau elit lokal tidak mendapat bagian yang cukup dari sumber dayanya, ya, karena semuanya dihabisi sama elit nasional misalnya saja, itu muncul grievances, ya. Atau elit segolongan elit di dalam di daerah itu mendapatkan bagian yang terlalu besar dan merugikan golongan elit yang lain, sehingga ada ketidakadilan dalam tanda kutip di antara elit-elit, ya, golongan elit, misalnya golongan yang berdasarkan suku dan agama misalnya saja, ya, itu bisa terjadi. Baik, itu dua konsep yang pernah kita bahas juga minggu kemarin, dan bisa kita pakai juga, ya, untuk melihat kasus seperti Ambon dan Poso. Oke, apa yang kita maksud dengan pengertian kelompok etnik, ya? So, definisi yang paling ringkas itu disampaikan oleh Kaysing, ya. Kaysing seorang antropolog, bukunya banyak dipakai sebagai textbook antropologi, ya. Dia sebut bahwa kelompok etnik adalah suatu kelompok yang memiliki budaya yang sedikit banyak khas dibanding dengan kelompok-kelompok yang lain. Ya. Nah, ini satu definisi yang sangat ringkas, sangat membantu, sebenarnya tambah ringkas, tambah enak kita, tambah mudah bagi kita, ya. Tapi toh harus diterangkan, ya, karena budaya itu merupakan satu pengertian yang isinya sangat kompleks. Jadi dengan budaya kita bisa mengartikan misalnya bahasa, adat istiadat, gaya hidup, budaya fisik, ya, seperti bentuk rumah, ya, rumah gadang misalnya berbeda dengan rumah panjang orang Dayak misalnya, gitu, ya. Bentuk pakaian, ya, pakaian yang khas, ya. Objek-objek kesenian, ya, juga sering warna, bentuk-bentuk tenunan, ya, atau
bukan ilustrasi, tapi gambar-gambar yang biasa orang pakai ya di dalam tato misalnya, ya, atau di dalam tekstil yang mereka bikin, ya, seperti apa namanya itu, tenunan, ya, atau patung-patung misalnya, ya, dan juga dengan sendirinya makanan, ya, karena berhubungan dengan sistem adaptasi lingkungannya, ya, maka makanannya juga khas. Dan seringkali, dan juga bukan yang kurang penting, ya, adalah agama. Ya. Seringkali satu kelompok etnik, ya, karena sejarah panjang, ya, satu proses sejarah yang panjang, mereka kemudian diidentifikasi dengan satu agama. Ya. Jadi misalnya saja orang Aceh itu kemudian diidentifikasi dengan agama Islam, ya, demikian juga orang Sumatera Barat, ya, atau orang Bugis Makassar, ya, tetapi orang Toraja misalnya lebih diidentifikasi dengan agama Kristen, ya. Tapi itu bukan sifat esensial, ya, bukan bahwa orang Aceh itu dari dulunya selalu agama Islam, dengan tidak sendirinya tidak. Ya. Sebelum abad-abad ke-15, sebelum abad ke-14 misalnya, mereka beragama Hindu, ya. Demikian juga orang Sumatera Barat beragama Hindu, dia baru menjadi agama Islam setelah pengaruh agama Islam masuk pada abad-abad ke-15. Ya. Jadi agama kemudian juga menjadi bagian, seringkali menjadi bagian, walaupun tidak selalu. Ya. Karena ada juga kelompok-kelompok etnik yang mempunyai agama yang sama, begitu kira-kira. Aspek lain kemudian yang juga dikaitkan dengan kelompok etnis adalah ras, misalnya. Jadi kita sering bicara mengenai etnik Cina, ya, atau etnik Arab, ya, itu kemudian berhubungan dengan ras. Ya. Atau yang sangat penting juga adalah daerah dan teritori. Ya. Satu etnik berkaitan dengan satu daerah. Ya. Dan ini merupakan kawasan yang memiliki multi arti atau beragam arti pemahaman bagi masyarakat etnik tersebut, ya, karena dia menjadi satu ruang hidup bagi masyarakat etnik tersebut, ya. Dan dia menghubungkan masyarakat yang sekarang ini dengan nenek moyangnya, ya, yang membuka kawasan itu, ya, ratusan tahun yang lalu misalnya, ya. Dan dengan demikian juga setelah bergenerasi-generasi ratusan tahun etnik itu hidup di satu daerah, mereka juga diidentifikasi atau daerah itu menjadi bagian dari identitas mereka. Seperti Sumatera Barat menjadi identitas dari suku Minang misalnya, itu kira-kira. Ya, orang Toraja misalnya dia diidentifikasi dengan dataran tinggi di satu bagian dari dataran tinggi di Sulawesi Tengah dan sebagainya gitu ya, atau orang Bugis Makassar di selatan Sulawesi, ya. Dan itu bisa mempunyai arti yang sangat penting, ya, terutama kalau masyarakat itu hidup lama sekali di sana dan betul-betul membangun penghidupannya dari daerah tersebut, ya, seperti pertaniannya, peternakannya dan sebagainya, ya. Dan ekosistem tersebut yang khas, dia memberikan juga produk-produk yang khas yang sebagian membentuk misalnya ciri makanan mereka, membentuk kesenian mereka, ya, membentuk bahasa mereka dan sebagainya, ya, pakaian, ya. Jadi ini hal-hal yang berkaitan dengan kelompok etnik, apa yang kita pahami sebagai kelompok etnik. Ya, itu juga karena itu juga kita sering mendengar pengertian penduduk asli, misalnya. Kami penduduk asli di sini, misalnya. Ya. Dan itu dikaitkan dengan banyak hal. Ya. Kalau ada pemimpin daerah, misalnya yang tiba-tiba ditunjuk dari pusat, ya, tapi bukan orang asli, ya, seringkali itu mengakibatkan kemasgulan, ya, grievances, ya, di antara penduduk yang menganggap, oh ini orang pendatang kenapa tiba-tiba berkuasa di sini, misalnya gitu ya. Maka kemudian kita lihat sini
asli versus pendatang itu menjadi penting. Ya. Baik, itu pengertian kelompok etnik. Kemudian apa yang kita maksud dengan konflik etno-religius, ya, atau konflik etnis dan religius. Ya. Etnis dan religius ini kemudian disambung karena tadi kita kemukakan bahwa salah satu karakter yang bisa menjadi sangat penting adalah religius tadi, agama yang dikaitkan dengan satu kelompok etnik tertentu. Ya. So di sini ada definisi dari Kaufman misalnya. Ya. Saya sampaikan dua versi, satu versi Inggrisnya, satu versi Indonesianya. Jadi konflik etnik menurut Kaufman adalah perselisihan perihal hubungan kekuasaan antara komunitas yang masing-masing memandang dirinya memiliki warisan budaya yang khas. Ya. Ini perselisihan, ya, perselisihan yang dasarnya adalah hubungan kekuasaan antara satu komunitas dengan budaya yang khas dengan komunitas dengan budaya yang khas yang lain. Ya. Dan kelompok etnik itu dapat terjadi karena kelompok yang satu menganggap dirinya tadi, ya, orang asli, indigenous, ya, dibanding dengan pendatang misalnya, ya. Dan kalau konfliknya menjadi lebih nyata, ya, dari laten menjadi lebih keluar gitu, ya, maka kemudian sentimen-sentimen sentimen kelompok ini kemudian menjadi lebih nyata keluar, ya, lebih jelas. Kemudian ada in-group feeling dan out-group feeling, ya, di sosum Anda pernah belajar ini. Baik, itu mengenai konflik etno-religius. Sampai di sini ada pertanyaan, ada permasalahan? Suara saya misalnya cukup terdengar dengan baik? Halo? Gimana? Masih aman, Pak, sampai saat ini, Pak. Masih aman. Masih kondusif. Oke, kalau gitu saya terus. Kita kemudian masuk ke satu subbab yang penting dengan sendirinya, adalah kasus yang pertama, ya, konflik komunal di Maluku. Dengan sendirinya konflik ini kompleks sekali, ya, dan kita tidak bisa lebih dari mengemukakan pokok-pokoknya saja. Dan karena kita konsentrasi pada aspek tertentu, misalnya peranan dari sumber daya, maka juga banyak hal yang kita kesampingkan. Ya. Tapi terlebih dahulu coba kita lihat bagaimana kelompok etnik religius di Maluku ini terbentuk, latar belakang historisnya. Ya. Nah, di sini misalnya pertama kita harus lihat perbedaan, ya, antara Maluku Utara dan Maluku Selatan. Ya, saya perlihatkan di sini ada peta. Jadi ini bagian dari, kalau orang bicara Maluku Utara itu bagiannya ini, ya, Pulau Halmahera itu menjadi sangat penting, tapi jangan terlalu silau dengan pulaunya, saudara-saudara, karena yang sangat mempunyai peranan penting di sini adalah dua kesultanan di sini, yaitu Ternate, ya, dan Tidore, yang sebetulnya berada di luar Pulau Halmahera, ya, di pulau-pulau kecil. Ini menarik juga, bagaimana sih satu kesultanan yang kuat sekali, dan itu sejak lama sekali, ya, sejak jauh di prakolonial, sebelum kolonialisme datang ke Indonesia, sebelum orang Portugis muncul gitu, ya. Mereka sudah sangat mempunyai pengaruh besar sekali, tidak hanya di daerah Maluku tapi sampai juga ke daerah-daerah di sebelah baratnya, ya. Dan ini kesultanan Muslim, ya, Islam, ya. Dan kalau kita bicara mengenai Maluku Selatan adalah sebelah sini, ya. Jadi Seram, ya, Pulau Seram, Ambon, ya, Buru, ya, Pulau Buru, ya, dan ke bawah, ya, ke selatan, kira-kira seperti itu. Baik, kita mulai lagi, kita lihat
bagaimana proses sejarah terbentuknya kelompok-kelompok etnis religius. So, di Maluku Selatan, Seram dan Ambon itu ya, Islam diperkenalkan oleh pedagang Muslim dari Ternate dan Tidore yang seabad sebelumnya sudah menjadi Muslim, sudah menjadi Islam, karena Islam datang ke sana jauh lebih dulu daripada di Maluku Selatan. Ya. Dan Islam kemudian menjadi agama yang umum diyakini di Maluku Selatan sekitar 1650-an, ya, tahun 1650-an. Ya, ini menarik karena pada saat itu, jadi datangnya Islam ke ke Maluku Selatan itu tidak terpaut jauh dari masuknya Kristen ke Maluku Selatan. Ya. Demikian juga masuknya Islam di Ternate di Tidore itu tidak terpaut terlalu jauh juga, ya terpaut sekitar 1 abad ya dari masuknya agama Kristen yang dibawa oleh Portugis, Kristen Katolik ya ke daerah-daerah tersebut. Ya, itu kalau kita bicara mengenai agama Islam. Ya. Jadi di Maluku Utara Islam sudah masuk jauh lebih dulu itu artinya 1 abad ya, kira-kira sebelum Islam masuk ke Maluku Selatan. Ya. Kemudian agama Kristen di Maluku, ya. Jadi penyebaran agama Kristen berawal dari orang Portugis, ya, Portugis yang datang ke daerah situ, dan itu sudah sangat awal. Portugis di tahun 1546 itu sudah menyebarkan agama Katolik di daerah-daerah di Ternate ya, dan di Pulau Halmahera, ya, dan juga mungkin di beberapa tempat di Sulawesi Selatan, ya, Maluku Selatan. Dan VOC kemudian mengusir Portugis dari daerah Maluku ya, kira-kira tahun 1609 dan mengakibatkan bahwa penyebaran agama Katolik itu berhenti ya, karena antara Belanda dan Portugis ya, itu 2 etnik religius yang berbeda juga ya. Jadi Portugis itu orang Portugis dari Eropa Selatan yang beragama Katolik, dan Belanda adalah etnik dari Eropa Utara yang beragama Protestan. Ya, mereka lebih dulu kemudian beralih ke agama Protestan. Ya. Jadi penyebaran agama Katolik kemudian berhenti dan digantikan dengan penyebaran agama Protestan. Dan penduduk Maluku Selatan yang beragama Katolik biasanya kemudian meninggalkan agama Katolik mereka masuk ke dalam agama Protestan. Ya. Nah, dari awal Portugis itu menerapkan segregasi ya, antara penduduk Islam dan Katolik, ya. Juga dengan batas-batas yang fisik. Ya, jadi desa-desa itu dipisah, desa Islam dan desa Kristen, dan desa Kristen itu biasanya menjadi bagian dari pusat perdagangan orang-orang Portugis ya, dibentengi malah ya sebagian untuk pertahanan pusat perdagangan mereka, kantor dagang mereka yang lama-lama menjadi satu benteng dan juga membentengi orang-orang Katolik yang dijadikan orang Katolik oleh Portugis ya. Dan Belanda kemudian meneruskan kebijakan ini ya. Kebijakan ini memisahkan dengan tegas ya, antara 2 masyarakat tersebut. Dan yang lebih parah lagi adalah bahwa Belanda di dalam usaha untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku itu kemudian menghajar habis pedagang-pedagang rempah-rempah pribumi ya, yang banyak sekali dikuasai oleh pedagang-pedagang Ternate dan Tidore ya. Jadi
penghancuran perdagangan rempah-rempah daerah ya, oleh masyarakat lokal itu sebetulnya langsung melemahkan kekuatan perdagangan dan pengaruh dari orang-orang Islam ya. Dan sebaliknya Belanda kemudian di dalam usaha memisahkan ini juga Belanda memberikan fasilitas yang lebih istimewa kepada penduduk yang beragama Kristen dalam bentuk pendidikan, kesehatan, kesempatan untuk menjadi bagian dari administrasi, ya, menempati posisi-posisi administrasi di pemerintahan maupun di gereja, ya, dan juga menjadi serdadu dari Belanda, ya, serdadu VOC awalnya, kemudian menjadi serdadu Belanda ketika VOC bubar, ya. Jadi disinilah letak akar, ya, hubungan antara agama dan kedudukan sosial politik, ya, di sosial politik dan ekonomi, ya, di Maluku, ya. Dan ini mempunyai implikasi terus, ya, ratusan tahun sampai kemudian Indonesia merdeka. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada di antara kalian yang berasal dari Maluku misalnya? Maluku Utara atau Maluku Selatan? Saya, Pak. Dari Maluku Utara. Dari Maluku Utara. Silakan. Siapa Anda? Nurasni Tumiwa, Pak. Nur, ya. Silakan. Ada yang kamu mau kemukakan, Nur? Belum ada sih, Pak. Halo. Untuk saat ini masih mengikuti. Oh, belum. Oke. Kamu dari mana asalnya? Tepatnya di Pulau Halmahera Timur, Pak. Halmahera Timur. Oke. Iya. Orang tuamu dari sana juga ya? Ya, mama saya. Oke. Ya. Baik, Nur. Kita teruskan ya. Yep. So ini latar belakang mengapa kelompok-kelompok ini kemudian menjadi tersegregasi, ya. Tersegregasi artinya terpisah dengan tajam satu dengan yang lain, ya. Desa-desa di mana kelompok yang satu ada itu artinya kelompok-kelompok ini hidup di dalam desa-desa yang terpisah, banyak sekali terjadi seperti itu. Baik. Dengan sendirinya, dengan kemerdekaan dari kolonialisme Belanda, maka keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari golongan Kristen di Maluku atau di Ambon khususnya itu kemudian hilang, ya, karena segregasi dan diskriminasi seperti yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda itu kemudian tidak ada lagi di satu republik yang merdeka. Ya. Itu pertama, ya. Dan dulu warga Islam dan Kristen, walaupun dia hidup di settlement yang terpisah, ya, tetapi ada semacam hubungan kaitan satu komunitas dan komunitas lain dalam bentuk loyalitas pada pemimpin adat. Ya, pemimpin adat yang sebetulnya berdiri di atas dua agama itu, ya, di atas Islam maupun Kristen, dan oleh satu kelembagaan adat yang disebut sebagai Pela Gandong, ya, di mana walaupun golongan Islam dan Kristen itu hidup terpisah di dalam settlement yang terpisah, tetapi di dalam satu segi dengan kelembagaan Pela Gandong itu, loyalitas kepada desa sebagai keseluruhan itu dijamin, ya, di atas loyalitas agama. Ya, jadi ada kelembagaan adat yang menghubungkan kedua komunitas etnis religius tersebut. Ya. Nah, perkembangan pemerintahan di Republik ini
kemudian melemahkan kelembagaan adat. Dan ini bukan khas di Maluku, tapi di seluruh Indonesia. Karena pemerintah mendirikan pemerintahan, ya, pemerintahan sampai ke desa, ya, administrasi desa dan sebagainya, yang menggantikan kelembagaan adat. Kelembagaan adat kemudian disingkirkan menjadi satu kelembagaan yang sangat lemah, ya. Hanya dilibatkan di dalam konflik-konflik keluarga misalnya, ya, di dalam perkawinan, kematian, tetapi tidak di dalam manajemen penduduk, manajemen lingkungan dan sebagainya. Ya, itu dilakukan oleh pemerintah daerah yang merupakan anak tangga paling bawah dari pemerintah pusat. Ya. Dengan melemahnya kelembagaan adat ini, ya, maka otoritas dari pimpinan adat juga melemah. Ya. Hampir tidak mempunyai pengaruh di dalam kehidupan politik. Ya. Hanya dalam kehidupan budaya dan sosial juga dalam lingkupan yang sangat kecil. Ya. Kalau ada ritual-ritual untuk turis atau untuk tamu dari luar, ya, kemudian adat dimobilisasi. Tapi setelah itu sikapnya lah adat jangan ikut campur dengan yang lain-lain, gitu kira-kira, ya. Dengan demikian juga kelembagaan Pelagandong itu kemudian melemah, ya. Dan ini bukan saja karena pengaruh kebijakan pemerintah pusat, terutama berekspansi kuat sekali sampai ke desa-desa itu di zamannya Soeharto, ya, Orde Baru, tetapi juga karena imigrasi penduduk dari luar yang masuk ke Maluku, ya, dari berbagai daerah, dan kebanyakan migran-migran ini, ya, sebagian besar itu datang dari Sulawesi, dan Sulawesi juga Sulawesi Selatan, Buton gitu ya, dan Buton. Mereka kebanyakan beragama Islam sehingga penduduk beragama Islam kemudian menjadi jauh lebih besar. Dan karena mereka datang dari luar, mereka tidak terikat dengan kelembagaan adat setempat. Ya. Dan ini mengakibatkan kemudian adat-adat seperti Pelagandong itu kemudian runtuh, ya, tidak bisa dipertahankan lagi karena tadi, ya, pemerintah menerapkan satu sistem pemerintahan desa yang tidak membutuhkan kelembagaan adat, dan kedua, masuknya penduduk dari luar yang kebanyakan beragama Islam, ya, dan itu membuat kemudian menjadi pluralitasnya bertambah, ya, yang beragama Islam juga bertambah banyak, ya, dan kelembagaan seperti Pelagandong itu kemudian tidak lagi mempunyai pengaruh, ya, juga kemudian karena komunitas-komunitas Islam ini kemudian sedikit banyak lebih banyak mengacu kepada adat istiadat mereka, ya. Nah, juga di dalam perkembangan politik selanjutnya, ya, pemerintahan provinsi dan kabupaten itu banyak sekali dipengaruhi oleh politik nasional, ya. Dan dalam hal ini ketika perpolitikan nasional ini berusaha untuk memeluk warga-warga dan partai-partai Islam misalnya saja, ya, dia kemudian di dalam menentukan pimpinan-pimpinan daerah tidak lagi memperhatikan keseimbangan etnis, ya, di dalam pimpinan daerah, ya. Dan ini lebih banyak menguntungkan golongan Islam, ya. Di masa Soeharto, ya, banyak sekali pimpinan daerah Maluku yang beragama Islam yang ditempatkan di sana, ya. Dan ini mengakibatkan bahwa kemudian pintu birokrasi terbuka bagi golongan Islam yang sebelumnya dikuasai oleh golongan Kristen. Terbukanya birokrasi bagi golongan Islam itu membuka juga kesempatan-kesempatan yang lain, ya, ikut serta di dalam mendapatkan akses pada sumber daya tanah, agraria, tapi juga sumber daya ekonomi yang lain dan sebagainya, ya. Jadi
tiba-tiba kita lihat di sini bahwa kesempatan terbuka bagi golongan Islam ya, untuk ikut akses pada sumber kekuasaan politik, tapi dengan demikian juga pada sumber kekuasaan ekonomi. Ya. Ini perkembangan umum yang terjadi, semacam dekor ya, di belakang kejadian-kejadian yang akan merebak di seluruh Maluku. Ya. Sekarang coba kita lihat konflik-konflik yang terjadi masing-masing di Maluku Utara dan di Maluku Selatan. Ya. Ini di Maluku Utara, ya, konflik awalnya di Maluku Utara itu terjadi antara dua kelompok etnik religius, ya, yaitu kelompok etnik Kau di Halmahera Utara, ya, dengan warga yang menempati satu pulau vulkanis, ya, orang-orang Makian yang beragama Islam, yang dipindahkan oleh pemerintah tahun 75, sudah lama sekali, 75, dipindahkan ke darat karena pulau itu terancam terjadi bencana vulkanis. Ya. Jadi pulau itu boleh dikatakan gunung berapi seluruhnya, gitu ya. Dan ketika itu mengancam untuk meletus, maka penduduknya dipindahkan ke daratan. Tetapi dengan dipindahnya ke daratan, maka mereka menempati tanah-tanah adat dari masyarakat Kau. Dan sejak awal itu kemudian terjadi pergesekan-pergesekan antara masyarakat asli di Kau di Halmahera itu dengan masyarakat pendatang orang Makian. Ya. Dan kemudian ketika terjadi otonomi daerah, ya, ini kemudian disambut oleh para elit dari orang-orang Makian ini untuk mendapatkan otonomi di daerah di mana mereka ditempatkan menjadi satu kecamatan tersendiri. Ya. Dan lobi-lobi mereka kemudian berhasil. Ya. Dan ancaman terjadinya pemekaran kecamatan ini sangat menjadi kekhawatiran orang-orang Kau, karena dengan demikian sebagian tanah mereka akan lepas dan jatuh ke tangan orang Makian. Ya. Jadi itu tanah adat mereka yang akan jatuh ke tangan Makian ketika dia dimekarkan menjadi satu kecamatan yang 80% penduduknya menjadi orang Makian, gitu ya. Dan kebetulan juga di tanah itu yang juga menjadi menjadi daya tarik bagi para elit Makian, itu ada tambang-tambang emas di situ. Ya. Nah, kekhawatiran ini dan gesekan-gesekan yang sudah terjadi sejak tahun 75 itu kemudian meletus menjadi satu konflik keras, ya, di mana kemudian orang-orang Makian ini terusir dari daerah tersebut dan ribuan itu kemudian mengungsi ke Ternate. Ya. Dan di Ternate kemudian ini jadi konfliknya bukan konflik agama tapi konflik permasalahan tanah, masalah hak ulayat dan ancaman politik, ya, karena pemekaran tersebut yang mempunyai konsekuensi pada tanah adat juga, gitu ya. Nah, konflik ini kemudian ketika para orang Makian sampai ke Ternate, kemudian para elit orang Makian ini mencetuskan kemudian konflik agama di Ternate, ya, di mana para elit Makian ini kemudian memobilisir penduduk di Ternate yang mayoritas Islam dengan sendirinya untuk mengusir orang Kristen dari Ternate. Ya. Disinilah kemudian terjadi pergeseran dari konflik sumber daya alam, ya, konflik agraria sebetulnya menjadi satu konflik agama. Ya. Dan ini kemudian mencetus luar biasa besarnya ketika tahun 99 terjadi bencana Tubelo, di mana di dalam konflik keras fisik antara etno-religius Halmahera yang Kristen dengan yang Islam, ya, mengakibatkan korban yang banyak sekali di warga Islam, ya. Dan ini kemudian menjadi satu isu nasional, ya, dan disambut oleh
organisasi-organisasi Islam radikal di Jawa, ya, yang kemudian membentuk satu milisi Islam yang dikirim ke ribuan milisi Islam, ya, dikirim ke Maluku untuk semacam perang jihad gitu kira-kira. Ya. Dan ini kemudian mengakibatkan konflik ini kemudian meletus menjadi bukan konflik-konflik lokal dari orang-orang lokal menggunakan senjata-senjata lokal yang masih biasanya senjata-senjata bukan senjata api misalnya, ya, kemudian menjadi satu konflik yang tidak lagi lokal, yang sangat agamis. Jadi faktor agama menjadi satu-satunya dasar konflik itu, dan menggunakan senjata api, ya, karena masing-masing kemudian berusaha untuk mendapatkan leveransier senjata, alat-alat komunikasi, amunisi dari berbagai sumber, ya, antara lain sumber aparat keamanan, ya, TNI, ya, dan polisi. Di sini kita lihat bagaimana terjadi perubahan di dalam karakter konflik. Kita beralih ke konflik Maluku Selatan. Ya. Karakternya agak berbeda. Ya. Di sini karakternya lebih merupakan konflik dari komunitas-komunitas Kristen dan Islam, ya, karena komunitas-komunitas Kristen itu merasa bertambah lama bertambah mundur status sosial ekonominya, disusul oleh golongan Islam, ya, karena tadi, ya, kita bicara mengenai latar belakang konflik-konflik di Maluku tadi, ya, di mana golongan Islam mendapatkan kesempatan-kesempatan lebih besar, ya. Dan seperti biasa di mana-mana pun juga demikian, ya, orang migran itu bekerja lebih keras dengan sendirinya, ya, dan dengan akibat juga mereka mempunyai sukses dalam ekonomi dengan lebih besar, ya, sehingga terjadi kemudian status superior dari golongan Kristen ini disusul oleh golongan Islam, ya, juga karena golongan Islam mendapatkan kesempatan di dalam birokrasi, ya, dan ini dipakai untuk akses pada sumber-sumber ekonomi, ya. Jadi kita lihat di sini turunnya, di satu pihak turunnya status sosial politik ekonomi golongan Kristen, dan naiknya kemudian status sosial golongan Islam. Jadi perbedaan itu menyempit, ya. Terjadi apa yang disebut sebagai konvergensi yang pernah kita diskusikan minggu kemarin juga, ya. Dan Anda bisa bayangkan dari satu kelompok yang sebelumnya merasa superior, ya, di segala bidang, ya, di bidang sosial, budaya, pendidikan, dan posisi politik, ya, dan juga di ekonomi. Tiba-tiba kemudian dia turun, ya, karena setelah kemerdekaan mereka tidak mendapatkan keistimewaan lagi, plus lagi kemudian politik nasional kita mengakibatkan kemudian bahwa banyak pimpinan-pimpinan diganti dengan yang beragama Islam, membuka kesempatan bagi golongan Islam, ya. Jadi terjadi kemudian posisi mereka turun, ya, yang golongan Kristen, dan disusul dengan naiknya posisi status sosial politik ekonomi dari golongan Islam. Dan juga golongan Islam bertambah lama bertambah besar karena migrasi masuk penduduk dari berbagai daerah di luar Maluku, ya. Dan Anda juga bisa bayangkan bahwa golongan Kristen sebelumnya menganggap rendah sekali golongan di luar agama Kristen, gitu, ya, karena posisi mereka yang superior pada masa lalu. Ya. Ini menciptakan kebencian, grievances, ya, grievances yang lebih kompleks sebetulnya, tidak melulu berbasiskan faktor-faktor ekonomi, ya, tetapi juga faktor-faktor sosial, politik, dan budaya juga, ya. Dan ketika terjadi bentrokan kecil, maka ini cepat sekali kemudian menjadi besar, ya. Dan seperti tadi juga dikemukakan, kelembagaan adat yang sebetulnya mampu meredam konflik-konflik yang pada tingkatan lokal, ya, itu kemudian hilang, ya, seperti Pela Gandong tadi, ya, otoritas agama yang pada masa lalu masih dihormati oleh semua golongan, ya, itu tidak lagi ada, ya, sehingga
konflik kecil itu mudah sekali kemudian menjadi besar. So ini perbedaan antara konflik yang ada di Maluku Utara dan di Maluku Selatan, tetapi kemudian dengan berjalannya waktu, karakter dari konflik ini menjadi satu, menjadi karakter konflik antara agama. Kemudian seperti tadi sudah dikemukakan bagaimana terjadi pergeseran ini di Maluku Utara. Ya. Oke, itu adalah kasus di Maluku Utara dan di Maluku Selatan. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya atau mengajukan pengalaman? Kita tidak masuk ke detail di dalam detail konflik itu karena memang kita tidak bermaksud untuk mendiskusikan secara detail konflik tersebut. Kita ingin melihat kaitannya dengan faktor-faktor faktor-faktor yang lebih besar ya, seperti faktor agraria ya, atau faktor politik. Oke, saya bisa terus. Kalau saya bisa terus, kita beralih ke konflik komunal Poso. Ya. Seperti sebelumnya juga, kita akan melihat latar sejarah segregasi etnis religius di Poso. Ya. Jauh sebelum masa kolonial, ya, masyarakat pesisir di Poso itu sudah beragama Islam, ya, sama seperti di Ternate dan Tidore juga. Ya. Tetapi di sini Portugis nggak nyampe ke sini, ya. Jadi perkenalan pada agama Kristen itu lambat sekali, baru di awal abad ke-20. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian ya, kalau kita bicara mengenai kolonialisme di Indonesia, itu pada umumnya orang kemudian menyamaratakan seolah seluruh kawasan Indonesia selama 350 tahun lebih ya, 400 tahun sekarang mungkin udah dijajah oleh Belanda. Dengan sedemikian tidak. Ya. Orang di daerah dataran tinggi Sulawesi Tengah, dia baru melihat orang Belanda di permulaan abad ke-20. Ya, jadi demikian pun juga orang di pedalaman Papua misalnya, ya, dia baru melihat orang Belanda di permulaan abad ke-20. Ya. Jadi berbeda sekali misalnya yang dialami oleh orang di Ternate, di Tidore, ya, di Banda Neira, ya, yang mengenal kekerasan kolonial itu sudah di abad-abad ke-16, ya, luar biasa lamanya. Ya. Oke, kita kembali ke Poso. Ya. Jadi masyarakat pesisir Muslim di Poso itu sudah beragama Islam lama, ya. Dan masyarakat di pedalaman itu beragama asli, ya, dan mereka mempunyai hubungan semacam simbiosis mutualistis, ya, di mana yang di pedalaman itu menjual hasil-hasil pertanian, ya, juga hasil hutan, ya, seperti rotan, damar, ya, ke daerah pesisir, dan mereka membeli di pesisir barang-barang hasil industri rumah tangga, ya, yang mereka pakai sehari-hari, ya, misalnya barang-barang logam, ya, seperti parang, ya, tombak dan sebagainya, ya, ujung tombak untuk berburu, itu semuanya datang dari daerah pesisir karena mereka sendiri tidak menghasilkan benda-benda logam, misalnya saja tekstil, ya, itu mereka dapatkan. Nah, masyarakat di pedalaman ini kemudian menjadi objek dari penyebaran agama Kristen oleh Belanda, ya, dan itu baru terjadi permulaan abad ke-20, ya, ketika Belanda melihat bahwa daerah-daerah yang tidak mereka betul-betul duduki itu mulai terancam oleh kekuatan-kekuatan kolonial lain, ya, seperti Inggris, ya, Jerman dan sebagainya. So di dalam rangka untuk menegaskan ini batas-batas kolonial Belanda misalnya, itu mereka kemudian masuk ke sana, dan karena kurangnya tenaga, ya, hanya sedikit sekali orang Belanda yang ada di Indonesia, sehingga mereka kemudian menggunakan juga misi dan sending, ya, penyebaran agama
Kristen itu untuk boleh dikatakan menggantikan posisi mereka ya, di luar di daerah-daerah terpencil di luar Jawa itu. Demikian, jadi penyebaran agama Kristen itu mempunyai peran-peran ganda juga untuk mempertegas daerah koloni Belanda misalnya di sana. Tapi seperti juga yang terjadi di Maluku, Belanda dengan sendirinya kemudian mengistimewakan masyarakat Kristen yang dikristenkan ini di pedalaman ya, dengan pendidikan, kesehatan, pendidikan agama, tapi juga pendidikan umum ya, fasilitas-fasilitas publik ya, dan juga kesempatan untuk bekerja di dalam sistem administrasi Belanda, sistem administrasi gereja ya, dan juga di dalam ekonomi. Pemerintah Belanda kemudian meresettle dusun-dusun yang tadinya terpisah-pisah ya, di dataran tinggi itu ya, ke dalam desa-desa yang lebih besar, lebih ke bawah ya, dan lebih mudah dikontrol oleh Belanda ya. Dan juga kemudian masyarakatnya dipaksa untuk meninggalkan sistem pertanian berladang ya, dan melakukan pertanian menetap ya, seperti sawah. Kebijakan yang terakhir ini, resettlement, merubah sistem penghidupan ini terus terjadi sampai ke sebetulnya sampai ke masa sekarang sebetulnya ya, di berbagai pemerintah setelah Indonesia merdeka. Nah, kebijakan ini kemudian memutus hubungan yang sejarahnya sudah ada panjang, itu memutus hubungan antara penduduk dataran tinggi dengan penduduk pesisir ya. Dan setelah penyebaran agama Kristen, artinya memutus hubungan antara komunitas-komunitas beragama Kristen ya, komunitas-komunitas pedalaman, etnik pedalaman yang sekarang beragama Kristen, dengan komunitas-komunitas di pesisir yang mayoritas beragama Islam ya. Jadi kita lihat di sini dimanapun juga kolonialisme bercokol, mereka menciptakan bibit-bibit konflik horizontal ini, ya, dengan kebijakan-kebijakan segregatif, ya, antara suku, antara bangsa, ya, pemisahan misalnya antara pribumi, ya, dengan misalnya orang-orang Cina dan orang Arab yang dianggap lebih tinggi statusnya daripada pribumi misalnya, hal-hal seperti ini ya, yang mempunyai konsekuensi panjang sampai Indonesia merdeka. Oke, kemudian kita lihat kondisi-kondisi yang memungkinkan meletusnya konflik. Ya. Kita lihat di sini bagi masyarakat pedalaman ya, yang beragama Kristen, ya, dan boleh dikatakan masyarakat pedalaman per definisi ya, setelah dikuasai oleh Belanda ya, kemudian mereka beralih ke agama Kristen. Nah, di sana sampai sekarang, jadi ini kita tidak lagi bicara pada masa kolonial, tetapi sampai sekarang ya, terjadi marginalisasi ekonomi, ya, terjadi penyempitan ruang hidup ya, dari masyarakat oleh praktek-praktek land grab ya, dan green grab. Ya. Jadi elite capture ya, dan state capture dari sumber daya alam. Ya. Kawasan-kawasan luas kemudian menjadi kawasan hutan negara yang dijadikan taman nasional, menjadikan hutan produksi yang dikontrakkan kepada pengusaha-pengusaha HPH besar ya, yang kemudian kebijakan-kebijakan sama sekali tidak memperhatikan sistem penghidupan lokal. Ya, jadi sebagian dari sumber daya orang lokal ini kemudian terambil ya oleh praktek-praktek state capture dan elite capture, state resource capture dan elite resource capture. Nah, ini merupakan, jadi boleh dikatakan bahwa masyarakat lokal itu teralienasi dari tanah ulayatnya. Ya, seperti tadi di awal waktu kita bicara mengenai pendefinisian etnik, ya, kawasan tanah ya, itu menjadi bagian dari identitas etnik. Ya.
seperti juga kemudian agama menjadi identitas suatu etnik. Ya. Nah, selain itu terjadi di tanah-tanah sisanya yang masih tersisa, terjadi persaingan kemudian antara petani-petani lokal yang dengan sininya masih terkebelakang, ya, dengan petani-petani pendatang dari luar yang lapar tanah, ya, seperti petani-petani dari Bugis, dari Makassar, ya, dan juga transmigran yang didatangkan oleh pemerintah maupun transmigran spontan. Ya. Mereka datang membawa cash crops, membawa pertanian untuk pasar langsung, ya, seperti kopi, coklat, sayur-sayuran, dan mereka kemudian menguasai produk-produk untuk pasar ini. Selagi masyarakat lokal, ya, mereka masih tetap berkutat di sistem pertanian subsisten mereka, ya, sehingga mereka secara ekonomi disusul oleh pendatang-pendatang ini yang kemudian dengan kekuatan ekonomi mereka itu membeli tanah-tanah lain, ya, dari penduduk lokal, ya. Sehingga kemudian terjadi transfer tanah yang besar, ya, dari penduduk lokal ke penduduk pendatang yang menyebabkan juga kemudian rasa kecewa, marah, ya, ketenteramannya juga terganggu dan sebagainya dari masyarakat lokal ini. Ya. Ini yang kemudian disebut kemudian munculnya grievances, ya, yang disebabkan oleh structural scarcity tadi, ya, dan environmental scarcity, ya, dengan proses-proses ini. Ya. Sebaliknya, di masyarakat yang beragama Islam yang terdiri dari masyarakat pesisir, kota, dan petani-petani lapar tanah yang bermigrasi ke daerah-daerah pedalaman itu, ya. Mereka mengalami kemudian ekspansi dalam ekonomi mereka. Ya. Mereka menguasai jaringan perdagangan pasar di antara komunitas-komunitas Islam itu, tetapi juga menjadi pasar bagi produk-produk dari komunitas Kristen. Ya. Tapi apapun juga, kemudian komunitas Kristen ini merasa, pedalaman dan Kristen ini kemudian merasa bahwa secara ekonomi pun, ya, bukan saja dalam hal tanah, tetapi juga di dalam daya tawar produk-produk mereka kemudian dirugikan. Ya. Dan kota-kota pesisir yang tadinya penduduknya masih agak berimbang antara Islam dan Kristen itu menjadi kemudian dominan Islam, ya, karena daerah pesisir ini kemudian menjadi tempat banyak migran-migran dari luar masuk yang beragama Islam, ya, untuk memanfaatkan perkembangan ekonomi kota, ya, dan pesisir. Nah, di dalam konteks politik terjadi juga perkembangan, ya. Otonomi daerah, ya, membuat kemudian kedudukan pimpinan daerah, jabatan-jabatan tinggi di pemerintah daerah itu menjadi sangat strategis, ya, dan kemudian menjadi perebutan. Karena siapa yang menguasai itu, dia menguasai dana-dana pusat, ya, dan membuka kesempatan mereka pada sumber daya, ya, karena mereka punya otonomi, tidak lagi diatur oleh kementerian-kementerian di pusat. Ya. Akibatnya kemudian jabatan-jabatan ini menjadi rebutan di antara kelompok-kelompok elit politik lokal. Ya. Dan elit politik lokal ini terbagi-bagi di dalam kelompok-kelompok etnik religius. Ya, jadi ada etnik religius yang dominan Islam dan etnik religius yang Kristen Protestan misalnya. Ya. Dan persaingan yang menjadi ketat ini, yang menjadi sangat keras ini, itu meruntuhkan konsensus politik yang sudah ada sejak dulu di daerah ini, di daerah Poso, yaitu konsensus bahwa jabatan-jabatan politik ini harus dibagi di antara golongan-golongan agama yang besar ini. Ya. Jadi kalau bupatinya agama Islam, maka sekretaris daerahnya, ketua bapedanya, ya, dia harus dari agama Kristen.
Sebaliknya kalau kemudian kedudukan bupati ini dipegang oleh seorang Kristen, maka sekretaris daerahnya, bapedanya itu dipegang oleh orang Islam. Ya. Ini merupakan konsensus politik yang disetujui oleh segala golongan, ya, sampai terjadinya otonomi di mana persaingan itu menjadi keras. Ketika otonomi dan persaingan keras, ini kemudian konsensus ini nggak terjadi lagi, runtuh, ya. Karena kemudian greed tadi, ya, keinginan untuk memperoleh semua keuntungan, ya, dari posisi itu, ya, mengakibatkan konsensus politik ini runtuh, ya. Dan kemudian berkembanglah gaya-gaya politik nepotisme, ya, membagi-bagi jabatan-jabatan kepada anggota dari etnik religiusnya sendiri, ya, bentuk-bentuk patron klien, ya, antara pejabat dan pedagang-pedagang, atau antara perusahaan-perusahaan raksasa di tingkat nasional dengan kliennya pejabat-pejabat tinggi di daerah, gitu ya, itu mempunyai akses keuntungan luar biasa dalam ekonomi, ya. Hal-hal itu kemudian mempertajam keinginan untuk menguasai jabatan-jabatan tersebut. Ya. Nah, ini yang kita bisa lihat, kita bisa masukkan ke dalam kategori institutional breakdown, ya, gagalnya kelembagaan, ya, kegagalan kelembagaan. Ini latar belakang dari munculnya, lahirnya konflik-konflik etno-religius di Poso. Ya. Kemudian apa yang membuat konflik-konflik ini terus berkelanjutan, sukar untuk dipadamkan? Ya, kalau tadi itu adalah faktor-faktor yang memungkinkan, ya, terjadinya, ini kemudian faktor-faktor yang mengakibatkan bahwa konflik berkobar terus. Ya. Yang pertama adalah bahwa pengaruh tokoh dari kedua golongan etno-religius ini mempunyai ciri lintas daerah. Ya, jadi orang-orang, misalnya tokoh-tokoh Islam dari kota Poso misalnya, dia mempunyai pengaruh juga pada tokoh-tokoh Islam atau komunitas Islam di daerah-daerah lain di Kabupaten Poso, bahkan di luar Kabupaten Poso sampai ke Sulawesi Selatan misalnya. Ya. Sebaliknya demikian juga dengan tokoh-tokoh Kristen misalnya di Poso, dia mempunyai kemudian pengaruh juga pada komunitas-komunitas pedalaman, ya, sampai jauh dari Poso, ya, karena hubungan etnis, ya, tapi juga kemudian hubungan agama juga. Ya. Jadi mereka kedua-duanya bisa memobilisasi orang, ya, untuk misalnya dalam hal ini konflik, gitu ya. Kemudian persaingan kekuasaan tadi antara kelompok-kelompok etnis etno-religius ini mengakibatkan bahwa elit-elit politik ini kemudian ikut campur di dalam konflik, ya, bahkan seringkali menyulut konflik, ya, karena konflik bisa menguntungkan kepentingan mereka, ya, di dalam menguasai sumber daya, menguasai jabatan-jabatan, memaksa yang lain untuk dikeluarkan dan sebagainya. Ya. Karena itu juga seringkali perdamaian-perdamaian yang dilakukan itu kemudian disabot oleh elit-elit politik itu sendiri. Ya. Juga karena tidak berjalannya hukum. Jadi banyak tokoh-tokoh yang betul-betul bisa dipersalahkan atas kekejian-kekejian yang terjadi itu tidak ditangkap dan diproses secara hukum dengan baik, ya. Itu tidak terjadi, atau kalau terjadi ada penganaktirian dan sebagainya, ya. Tajam ke satu kelompok etnik religius satu, tetapi tumpul ke etno-religius yang lain, misalnya saja, ya, seperti itu. Itu juga menambah kebencian orang. Ya. Dan kemudian
aparat keamanan yang seharusnya mempunyai peran yang besar dalam konflik-konflik religius ini tidak berfungsi, ya. Mereka tidak mampu untuk menahan, tetapi juga seringkali tidak mempunyai keberanian untuk mengambil tindakan keras. Ada apa yang terjadi? Gempa bumi. Ini Hermawan kok tiba-tiba masuk ke sini? Ini sepertinya ada di luar atau enggak? Baik, saya teruskan ya. Jadi hukum juga tidak berjalan dan juga aparat keamanan kemudian atau dia tidak mempunyai kemampuan untuk menghentikan konflik-konflik ini atau tidak mau mengambil tindakan keras karena tidak berani mengambil risikonya, ya. Dan sebagian kemudian terlibat secara aktif, ya, karena juga tidak takut bahwa akan terjadi tuntutan hukum, ya, kalau mereka terlibat misalnya tidak ada konsekuensinya, ya. Dan karena keterlibatan aparat ini maka amunisi dan senjata itu bisa terdistribusi sampai ke tangan para perusuh, ya. Dan yang terakhir juga yang menarik adalah yang disebutkan juga bahwa jurnalisme yang sangat buruk, ya. Jadi pers atau jurnalisme di Sulawesi pada saat itu demikian buruknya sehingga mereka tidak bisa memberikan berita-berita yang berimbang dan betul-betul memberikan pembaca massa, memberikan mereka informasi yang lebih baik, berimbang, ya, memperhatikan berbagai faktor dan sebagainya. Ini tidak terjadi, ya. Juga karena jurnalis-jurnalis itu tidak mempunyai kemampuan untuk pergi ke lapang misalnya, ya. Jadi mereka tergantung dari informasi-informasi dari penduduk setempat, ya, atau pengungsi-pengungsi yang dengan sendirinya sangat bias di dalam informasi mereka. So jurnalisme dan pers itu kemudian bukannya mempunyai peranan yang positif di dalam meredakan, tetapi malah seringkali menjadi minyak yang menyulut api konflik lebih besar. Dan kita lihat di sini, ya, di sebelah kiri Anda lihat berbagai fase-fase konflik, ya. Dari tahun 98 sampai di sini Juli tahun 2001, tetapi sebetulnya sampai tahun 2003 dan sebagainya masih terjadi konflik-konflik itu panjang sekali. Oke, nah di sini saya berusaha. Halo Herman, Anda di mana? Ini Anda kepalanya terbalik di sini. Oh, sekarang sudah agak lumayan, ya. Anda berada di luar ruangan rupanya, tapi moga-moga Anda masih mendengarkan kuliah ini, ya. So di bagian ini kita berusaha untuk memasukkan konsep-konsep yang kita pelajari sebelumnya, ya, seperti resource capture, ya, oleh state and elite, ya. Terjadinya kemudian structural scarcity, ya. Di sini terjadi structural scarcity yang bisa disebabkan bisa dalam bentuk macam-macam, tadi kita sudah bahas, ya. Dan kemudian hal yang juga mengakibatkan keadaan lebih parah adalah misalnya kegagalan kelembagaan, ya. Dan otonomi daerah ini bukannya tidak mempunyai peran di dalam menciptakan kegagalan kelembagaannya, ya. Dan seperti tadi sudah dikemukakan runtuhnya konsensus politik daerah, ya. Kemudian juga selain tadi ini state dan elite resource capture ini, ya, kita lihat juga ini susah. Kita lihat juga di sini imigrasi petani lapar tanah, ya, yang mencetuskan satu proses transfer tanah dari penduduk lokal ke petani-petani imigran, ya. Nah, ini mengakibatkan kemudian
marginalisasi ekonomi ya, di tingkat masyarakat ya, yang menciptakan grievances tadi ya, dan juga marginalisasi politik ya, karena tadi kegagalan kelembagaan ya, politik-politik identitas, nepotisme ya, patron klien ya, dan sebagainya, itu mengakibatkan kemudian kelompok politisi Kristen termarginalisasi ya, dan itu mengakibatkan greed dan grievances ya, dan keduanya ini kemudian berkelindan ya, menjadi sumber-sumber konflik yang kuat ya, dan konflik ini kemudian menjadi berkepanjangan ya, karena keterlibatan para pejabat ya, hukum yang tidak berjalan ya, aparat. Di belakang foto saya ini ada faktor aparat yang terlibat ya, atau tidak mampu untuk meredam ya, bahkan menyalurkan senjata amunisi kepada para pelaku kerusuhan ya, dan juga jurnalisme yang buruk itu mengakibatkan pengaruh informasi yang tidak berimbang, yang buruk ya, kepada masyarakat luas. So ini di dalam satu bagian ya, dicoba untuk diperlihatkan proses dari konflik itu dan peranan ya, hal-hal seperti resource capture, structural scarcity ya, institutional breakdown ya, greed and grievances yang bekerja bersama, berkelindan ya, menciptakan kemudian cetusan-cetusan konflik komunal ya, yang mempunyai resiliensi ya, untuk terus berkonflik ya, karena faktor-faktor yang tadi kita kemukakan juga ya. Oke. Sekarang ada yang bisa memberikan saya informasi mengenai waktu? Saya nggak punya waktu di sini, nggak punya waktu. Pukul 14.22, Pak. 14.22. Oke, kita masih punya 20 menit lagi ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pandangan? Tidak usah pertanyaan, pandangan juga bisa. Pak, saya tidak setuju ini, saya menurut informasi saya begini, misalnya saja ya. Atau mengapa hal ini tidak dibicarakan? Nah, ya hal seperti itu. Ya. Jadi tidak perlu pertanyaan saja. Halo? Iya, halo Bapak, selamat siang. Pak, terdengar Bapak suara saya? Suara Anda tadi kurang baik. Coba lagi. Baik Bapak, apakah sudah jelas? Jelas. Iya Bapak. Saya izin bertanya Pak, terkait tadi di konflik Poso yang menyebabkan dia itu terus berkorban gitu Pak. Nah, di bagian itu ada hukum yang tidak berjalan. Ya. Iya, halo Bapak, apa masih jelas Bapak? Ya, jelas. Ya, di bagian hukum yang tidak berjalan dan dan aparat yang tidak memiliki kemampuan gitu Pak. Ini masih berlaku gitu Pak di konflik-konflik yang sekarang gitu. Di aparat ini masih tidak berjalan dan tidak menjalankan kewajibannya gitu Pak. Terima kasih. Enggak, pertanyaannya apa? Apakah di era sekarang ini Bapak, aparat ini masih tidak melakukan kewajibannya gitu dan hukum di ini tidak berjalan gitu Pak? Begini, dengan sendirinya tadi kita bicara mengenai satu situasi yang khas ya, konflik yang keras sekali dan luas di daerah Poso ya. Di dalam keadaan itu ya, memang kemudian kita lihat bahwa aparat tidak mempunyai kemampuan ya, atau tidak mau mengambil risiko atau malah terlibat gitu. Dan juga
sistem peradilan kemudian tidak berjalan, ya, banyak orang-orang yang bersalah yang betul-betul mencetuskan kekejaman-kekejaman tidak ditangkap dan tidak diadili, atau bila diadili maka terjadi kemudian semacam penganaktirian, ya, golongan etno-religius satu dibanding dengan yang lain, ya, dan itu dengan sendirinya mencetuskan ketidakpuasan dan kemarahan di kalangan golongan yang satu, ya, terhadap golongan yang lain, gitu ya. Nah, saya sulit menjawab ini, tapi ada satu hal yang dari pertanyaanmu, ya, apakah sekarang masih begitu, ya? Sekarang dengan sendirinya konflik itu tidak lagi sudah redup, sudah redup, ya, sehingga permasalahan ini tidak menonjol kembali, ya. Tetapi konflik masih ada di daerah-daerah lain, ya, di di Papua misalnya, ya, atau misalnya di dalam usaha-usaha di Sulawesi Tengah untuk membongkar daerah-daerah pelatihan dari milisi-milisi radikal, ya, yang biasanya lari dari Jakarta, gitu ya. Nah, di situ sebetulnya menarik untuk dilihat, ya, seberapa jauh aparat keamanan itu bertindak dengan tegas dan dengan sesuai dengan tugas mereka, gitu ya. Nah, dari pers itu tidak selalu demikian, memberikan informasi tidak selalu demikian, ya. Dan itu menarik untuk juga dilihat, ya, mengapa terjadi seperti itu, ya. Kalau di Poso pada masa lalu itu antara lain karena persaingan misalnya antara polisi dan tentara di dalam dana-dana keamanan misalnya saja, ya. Tetapi juga keinginan tentara untuk tidak terjadi perdamaian sehingga mereka lebih lama ditaruh di lapangan, ya, dan itu berarti uang dengan sendirinya, gitu ya, macam-macam. Tapi juga ada yang karena keterlibatan karena ideologis, ya, seperti itu. Tapi yang menjadi menarik dari kejadian ini adalah bahwa kita kemudian tahu bahwa di dalam kejadian-kejadian seperti ini apa yang terjadi dengan aparat keamanan bisa macam-macam, ya, dan ini kita kemudian bisa menjadi contoh untuk meneliti bila terjadi konflik-konflik etno-religius di tempat lain misalnya, ya, kita segera bisa memfokuskan perhatian kita apakah hal seperti ini terjadi juga di daerah-daerah itu, ya. Jadi Anda harus melihatnya seperti itu, ya. Anda harus melihatnya ini semacam konsep, gitu ya. Oke, kalau terjadi kerusuhan-kerusuhan etno-religius, apakah hal-hal seperti ini juga ada, ya, faktor-faktornya juga bermain di tempat yang baru itu atau di tempat yang lain, ya. Jadi Anda harus menggunakan kasus-kasus ini, ya, untuk membangun satu konsep, gitu ya. Kalau terjadi kerusuhan etno-religius, maka faktor-faktor ini harus diperhatikan karena ini akan penting, ya, di dalam mencetuskan, di dalam membuatnya bisa berkembang lama sekali dan sebagainya. Atau sebaliknya, ya, faktor-faktor ini harus diperhatikan karena dia bisa meredam dengan baik dan mempersingkat konflik. Jadi Anda harus melihatnya dari kacamata seperti itu, ya. Saya nggak tahu apakah saya menjawab pertanyaan Anda, Saudari Indri, ya, tapi kira-kira seperti itu. Dan kalau masalah hukum itu artinya kita semua tahu dari pers, ya, dari koran, dari televisi, dari macam-macam bahwa sistem hukum kita memang masih terkebelakang, ya. Artinya bukan terkebelakang sebetulnya, tetapi penuh dengan korupsi, dengan campur tangan pihak-pihak kuat dan sebagainya, ya. Dan dengan sendirinya kelemahan-kelemahan seperti ini akan justru bertambah menonjol di daerah-daerah dengan konflik yang keras. Oke? Indri, halo.
Anda masih ada di situ? Halo Bapak, terima kasih banyak Bapak atas Oke, penjelasannya terkait thank you. rapat tadi. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau enggak, saya mau beralih sebentar ke sini. Ini merupakan hasil penelitian dari Sulawesi Tengah, bukan dari Poso, ya, tetapi dari kelompok-kelompok etnik yang boleh dikatakan sama sebetulnya. Ya. Ini kelompok etnik di daerah dataran tinggi Sulawesi Tengah, dan jaraknya ke Poso ini kira-kira hanya 2 jam lewat jalan mobil. Ya. Karena itu juga ketika di Poso terjadi konflik-konflik keras itu, daerah-daerah ini ikut terguncang, ikut khawatir, walaupun konfliknya tidak sampai menyebar ke daerah ini, ya, tetapi jalanan sampai juga di barikade, ya, dan sebagainya, ya. So kita lihat di sini bagaimana environmental scarcity terjadi, ya. Kita lihat di sebelah kiri, di bulatan sebelah kiri itu adalah the direct past, ya. Maksudnya the direct past adalah situasi sebelum sistem pemerintahan nasional itu betul-betul diterapkan. Ya. Nah, daerah PAS ini sampai kira-kira tahun-tahun 70-an, awal 70-an. Ya. Keadaannya seperti gitu, ya, di mana natural resources, ya, sumber daya alam ini dikuasai sepenuhnya oleh masyarakat setempat, ya. Dan sumber daya alam itu diatur di dalam satu sistem tenurial yang kompleks, di mana orang mengenal pemilikan individual, pemilikan semi-individual, pemilikan bersama, ya, dan juga daerah-daerah yang khusus dikuasai oleh para bangsawan, misalnya, ya, daerah-daerah perumputan untuk ternak itu biasanya dibagi-bagi di antara kaum bangsawan, misalnya. Dan atas dasar sistem tenurial itu, ya, atau sebaliknya kita bisa juga bilang, ya, dibangun satu sistem penghidupan, ya, yang sangat kompleks, ya. Jadi setiap desa itu mengenal daerah-daerah padi, ya, yang beririgasi, ya, artinya sawah, ya, daerah-daerah sawah, mengenal daerah-daerah lahan kering, ya, untuk sayur-sayuran misalnya, ya, mengenal daerah perladangan, ya, di mana orang tidak memiliki tanah tetapi merupakan daerah pemilikan bersama, ya, dan juga kemudian daerah padang rumput, ya, tempat mereka memelihara puluhan ribuan kerbau, ya. Kerbau itu tidak dipakai untuk membajak, ya, tetapi juga membajak sebetulnya, ya, juga membajak, ya. Tetapi dengan diinjak-injak, ya, satu kelompok kerbau 20 dimasukin ke dalam sawah untuk diinjak-injak, ya. Tapi juga sebagai bahan prestis kaum bangsawan, ya, yang dipertukarkan ketika pernikahan dan sebagainya, gitu, ya. Dan juga orang hidup dari non-timber forest product, ya, hasil hutan ikutan, ya, seperti damar, rotan, ya, kayu-kayu dan sebagainya. Nah, setelah pemerintahan nasional masuk dan perundang-undangan nasional masuk, ya, tiba-tiba kemudian sebagian besar dari kawasan yang biasa digunakan oleh masyarakat itu jatuh ke tangan negara sebagai kawasan hutan negara, yang kemudian dijadikan taman nasional, ya, kemudian juga perkebunan, pertambangan, dan konsesi-konsesi kehutanan, ya. Dan setelah konsesi kehutanan habis, ya, maka daerah itu dijadikan taman nasional misalnya. Ini aneh juga kan, setelah di lock over dijadikan taman nasional. Ini menarik juga ini konsepnya, ya. Tapi artinya sebagian besar kemudian jatuh ke tangan negara, ya, dan terjadi semacam penyempitan sumber daya masyarakat setempat, ya, tinggal irrigated rice fields, ya, jadi sawah-sawah, ya, yang memang merupakan tanah-tanah milik dari dulunya juga, gitu, ya, dan tanah-tanah kering, ya, sebagian tanah kering. Nah, daerah-daerah ini kemudian juga menjadi bukan perebutan tetapi persaingan penguasaan oleh
imigran-imigran atau petani-petani lapar tanah yang datang dari luar, ya, yang langsung menanam cash crops ya seperti kakao dan sayur-sayuran ya, dan karena itu mereka mempunyai kekuatan ekonomi dan membeli tanah-tanah penduduk lainnya terus-menerus gitu ya. Jadi terjadi transfer tanah terus-menerus. Jadi sudah sedikit tanahnya, terjadi juga transfer ke penduduk luar ya. Dan sekarang mereka bersama-sama mencoba untuk mendesak kawasan hutan negara untuk dijadikan tanah-tanah pertanian ya, karena daerah-daerah ini sudah hampir habis. Ya. So, Anda lihat sehingga terjadi juga konflik-konflik dengan pemerintah. Ya. So, ini yang bisa kita sebut sebagai kombinasi ya antara demand scarcity ya dan structural scarcity misalnya ya. Atau secara umum disebut sebagai environmental scarcity. Oke. Nah, pendek sekali mengenai usaha-usaha penyelesaian konflik ya. Jadi secara umum kita bisa lihat bahwa penyelesaian itu bisa datang dari atas ya, berupa perdamaian-perdamaian yang digagas oleh pemerintah pusat ya, tapi juga oleh pemerintah daerah ya, dengan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat ya. Anda tahulah, Anda sering baca di koran hal-hal ini seperti ini ya. Kumpulin tokoh-tokoh masyarakat, mengadakan pernyataan bersama, membuat suatu dokumen perdamaian gitu ya, dan semuanya sepertinya oke gitu kira-kira ya. Dan ini sampai kepada tingkat presiden waktu itu Abdurrahman Wahid datang ke sana ya untuk bersama-sama mengadakan perdamaian ya. Juga waktu itu oleh Yusuf Kala ya. Di Malino misalnya di Sulawesi Selatan diadakan suatu pertemuan besar di mana dideklarasikan perdamaian dan sebagainya. Dan ini menyurutkan konflik ya, tetapi tidak menyelesaikan konflik ya. Seringkali kemudian terutama yang digagas oleh pemerintah daerah ya, tapi juga setelah itu oleh pemerintah pusat ya, terjadi letusan-letusan kembali ya. Dan ini disebabkan kalau menurut Adi Condro ya, salah satu sumber yang Anda bisa lihat di list literatur di belakang, karena permasalahan-permasalahan dasar tidak ditangani ya, seperti tadi ya, pembagian kekuasaan politik itu tidak betul-betul ditangani dengan baik ya, bahwa hal itu harus dilakukan kembali dan sebagainya. Tapi juga permasalahan-permasalahan agraria ya, dari penduduk pedalaman ya, yang tanahnya kemudian terambil oleh resource capture oleh elit dan oleh negara ya, dan kemudian oleh persaingan dengan petani-petani dari luar ya. Itu tidak pernah disinggung dan dicari solusinya ya, sehingga kemudian grievances ya terus terjadi atau tidak redam gitu ya. Tapi kemudian ada juga usaha-usaha alternatif dari bawah, ya. Lembaga-lembaga non pemerintah ya seperti NGO dan sebagainya itu kemudian menggagas dialog-dialog antar agama ya di luar usaha-usaha pemerintah ya, dan ini seringkali lebih genuine karena tidak dipaksa. Ya. Kalau pemerintah yang menggagas maka tokoh-tokoh itu diharuskan hadir, ya, mau tidak mau. Kalau dibilang, oke, kita semua berhasil, semuanya harus bilang amin, berhasil, begitu ya, kira-kira. Tapi di luar gagasan pemerintah ini ada proses-proses yang lebih genuine, ya, karena dilakukan secara volunteer, secara sukarela oleh berbagai pihak, ya, seperti dialog-dialog antar agama. Kemudian juga inisiatif bersama antara agama untuk membangun kembali rumah-rumah ibadah dari kelompok yang lain. Jadi yang kelompok Kristen membantu golongan Islam membangun kembali masjid-masjid, musola-musola yang runtuh, terbakar dan sebagainya. Sebaliknya golongan Islam membantu golongan Kristen untuk membangun kembali gereja-gereja yang juga runtuh, terbakar dan rusak dan sebagainya gitu ya. Ini menarik sekali. Anda beberapa tahun yang lalu ini masuk juga ke dalam koran, Anda masih bisa lihat di dalam arsip-arsip koran ya. Kemudian juga yang terjadi juga digagas oleh lembaga-lembaga non pemerintah adalah membangun kembali pertalian sosial ya antara warga dari etnoreligius yang berbeda ya. Jadi di desa-desa itu atau antara desa penduduk-penduduk
didorong untuk berdialog kembali satu dengan yang lain untuk mencairkan perasaan permusuhan, ya, dan untuk saling memaafkan, tetapi pada tingkatan yang genuine, karena ini bicara mengenai orang-orang biasa, orang-orang desa, penduduk desa, ya, yang kemudian bertemu dengan kemauan sendiri, ya, walaupun dengan sendirinya diorganize, ya, dimotivasi untuk melakukan ini, ya, tetapi kemudian terjadi pada tingkatan personal, orang per orang, warga per warga, tetangga-tetangga, ya, tetangga di dalam satu desa yang berlainan, di mana orang-orangnya berlainan agama atau antara desa, ya, dan terutama banyak terjadi di antara ibu-ibu ini, ya. Dan saya rasa ini penting sekali karena seringkali ibu-ibu punya juga punya kekuasaan di dalam rumah tangga yang cukup besar, ya, untuk menentukan kebijakan rumah tangga, ya. Jadi ini dilakukan juga dari tingkat bawah, ya. Nah, kalau yang di atas itu pernyataan-pernyataan publik oleh tokoh-tokoh begitu, ya. Kalau yang di bawah ini adalah betul-betul dialog-dialog, ya, di antara dan kerjasama di antara orang per orang, ya, yang datang dari berbagai kelompok etno-religius tadi. Nah, dengan sendirinya yang dari bawah ini tidak bisa mengatur hal-hal yang lebih kelembagaan sifatnya, ya, seperti misalnya konsensus politik di antara tokoh-tokoh politik. Ya, ini agak sulit untuk dilakukan dari tingkat bawah. Permasalahan agraria nggak bisa dilakukan, ini harus dilakukan juga pada tingkat pemerintah, gitu, ya. Jadi bagaimana keduanya dari atas dan dari bawah ini bisa bersinergi, ini yang kesulitan-kesulitan yang dihadapi, ya. Kira-kira seperti itu yang terjadi kalau kita bicara mengenai usaha penyelesaian konflik di Poso, ya. Dan saya rasa juga di Maluku terjadi hal-hal semacam ini juga, ya. Dan Anda bisa bayangkan, ya, dari konflik-konflik yang terjadi panjang dan dengan kekerasan yang luar biasa dan kadang-kadang kekejaman yang di luar nalar kita, ya. Dan kemudian orang-orang yang mengusahakan hal-hal seperti ini, ya, di tingkat grassroots, di tingkat penduduk, gitu, ya. Itu pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa saya rasa, dan kita harus sangat menghargai usaha-usaha orang-orang ini, ya. Banyak sekali NGO yang bekerja di ranah ini, ya. Tapi juga individu-individu, ya. Baik, saudara-saudara sekalian, ini semua yang saya mau sampaikan di siang hari ini. Kita masih ada waktu atau enggak? Tidak. Halo? Sudah pukul 14.42, Bapak. 42? Iya. Tapi tadi kita kan mulainya jam 1:05 lebih, ya. Iya, Jadi Anda selalu mau menambah, ya. Kayaknya ada sifat gerit, ya. Coba ditinggalkan, nih kita lagi puasa kan katanya nih kita harus coba kita sampai lewat 5, ya. Supaya tidak ada yang berhutang dan berpiutang. Masih ada pertanyaan nggak kalian? Halo. Selamat siang, Bapak. Ya, Tia. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya, Pak, terkait dengan usaha penyelesaian konflik ini, apakah ada ya, Pak, yang berkaitan dengan sumber daya alamnya itu sendiri, Pak? Ya, terima kasih. Ya, ini yang saya tadi kemukakan, permasalahan yang pertama tidak digarap oleh usaha-usaha dari atas, ya, karena mereka hanya mengumpulkan tokoh-tokoh saja dan kemudian mengusahakan deklarasi-deklarasi bersama. Bukannya itu nggak penting, itu sangat penting, ya, tetapi seringkali itu tidak memadai, gitu, ya, karena tidak menyelesaikan hal-hal yang fundamental seperti akar-akar dari konflik tadi. Tapi juga misalnya saja tidak berjalannya hukum dan tidak berfungsinya aparat keamanan misalnya, ya, itu harus ditangani dengan sangat baik, gitu, ya.
Tapi termasuk juga permasalahan tadi agraria misalnya saja. Ya. Nah, usaha-usaha dari bawah ini itu sulit untuk melakukan hal-hal seperti agraria, ya, karena ini berada di luar wewenang usaha-usaha pribadi dan NGO tadi. Ya. Harus ada otoritas negara yang mengatur hal-hal itu. Misalnya saja pengakuan atas tanah-tanah. Ya. Bagaimana menyelesaikan batas tanah masyarakat dengan kawasan hutan yang sampai sekarang masih carut-marut terus-menerus. Ya. Bagaimana pembagian keuntungan dari eksplorasi sumber daya alam, ya, antara perusahaan-perusahaan besar dengan penduduk dan sebagainya. Bagaimana mencegah kerusakan-kerusakan dari eksplorasi alam besar-besaran misalnya saja. Ya. Ini semuanya perlu tangan-tangan pemerintah. Ya. NGO tidak mampu melakukan hal ini dengan sendirinya. Mereka bisa mendorong, tetapi pada akhirnya negara harus ikut campur. Ya. Ini yang menjadi masalah, Tia. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memang mendorong pemerintah untuk melakukan hal-hal yang seharusnya mereka lakukan. Ya. Kira-kira seperti itu, Tia. Iya Pak, jadi untuk kasus Poso ini memang belum ada dari pemerintah gitu ya Pak, yang terkait agraria, sumber daya alam seperti itu? Di bagian-bagian tertentu dari Sulawesi Tengah, ini terjadi hal-hal seperti ini. Ya, terjadi misalnya, tapi itu juga dengan dorongan dari NGO yang sangat kuat. Ya. Dan kebetulan juga pemerintah daerah yang responsif terhadap ini. Ya. Tapi di daerah-daerah lain ini belum terjadi. Ya. Ada daerah-daerah tertentu yang hal ini terjadi. Mungkin ini akan dibahas di dalam salah satu kuliah kita ini nanti ya. Kita bisa lihat. Tapi di daerah konflik Poso ini, setahu saya belum terjadi. Ya. Ya baik, terima kasih banyak Pak Awan. Iya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan lain? Atau sudah lewat 5 menit? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya hanya ingin mendorong Anda untuk membaca beberapa literatur nih, karena ini permasalahan yang sangat sulit ya, kompleks sekali. Di sini misalnya ada buku Poso. Saya bisa kasih lihat. Nah, ini buku Poso, ini disertasi dari seorang ya namanya Dave McRae misalnya. Ini diterjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Indonesia ini lengkap sekali. Ini tidak tercantum di dalam daftar bacaan karena memang saya tidak pakai ya. Saya lebih pakai jurnal-jurnal, artikel jurnal. Ya. Tapi di situ juga ada artikelnya Adi Condro misalnya juga dalam bahasa Indonesia yang bisa Anda. Artinya Anda seharusnya juga nggak masalah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan sendirinya sebagai mahasiswa ya Anda harus belajar itu. Tetapi kalau mau gampangnya ada bahasa Indonesianya. Tapi saya juga anjurkan yang bahasa Inggris yang lain juga dibaca. Salah satu yang mudah dibaca itu misalnya dari International itu ya Crisis Group ya Indonesia itu juga menarik untuk dibaca. Oke, itu saja kuliah untuk hari ini. Saya rasa tidak ada tugas lagi di mata ajaran ini. Tetapi kalau Anda mau bertanya-tanya apapun juga Anda masih bisa menghubungi saya lewat WA. Ya. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Sampai bertemu di lain waktu dan tempat. Dan selamat menunaikan ibadah puasa selanjutnya. Tinggal kira-kira 3 jam lagi ya. Udah jam sekarang sih udah enteng ya. Oke. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sehat-sehat ya Pak. Mohon maaf lahir batin. Baik. Pak Awan.
depan. Terima kasih banyak, Saya buka. Bapak. Yuk.